warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Bu Indah. Oke, kali ini kita akan belajar atau mempelajari untuk biologi semester genap. Yang pertama yaitu kita akan belajar mengenai protista. Yang kedua mengenai jamur atau fungi. Selanjutnya akan belajar mengenai plante. Plante atau dunia tumbuhan. Selanjutnya animalia atau dunia hewan. Yang kelima kita akan belajar mengenai ekosistem. Yang terakhir, bab 6 kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar atau membahas mengenai bab pertama pada semester genap untuk kelas 10, yaitu protista. Jadi apa sih protista itu? Jadi protista merupakan mikroorganisme eukariotik pertama atau yang paling sederhana. Oke, baik, saya tulis terlebih dahulu. Mikroorganisme eukariotik. Jadi protista merupakan mikroorganisme eukariotik pertama atau yang paling sederhana. Maksudnya bagaimana? Jadi untuk mikroorganisme sendiri merupakan organisme yang berukuran mikro atau kecil dan hanya bisa diamati menggunakan mikroskop. Sedangkan eukariotik ini merupakan organisme atau makhluk hidup yang sudah memiliki membran plasma atau membran nukleus. Oke. Kemudian kita masuk ke klasifikasi protista. Jadi klasifikasi protista ada 3. Yang pertama, protista mirip hewan atau protozoa. Yang kedua, protista mirip jamur atau fungi. Dan yang terakhir, protista mirip tumbuhan atau biasa kita kenal dengan alga maupun ganggang. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Untuk mempermudah, saya akan buat tabelnya terlebih dahulu. Oke, baik, sebelum masuk ke klasifikasi protista, saya akan jelaskan untuk ciri-ciri umum protista sendiri. Yang pertama yaitu umumnya hidup di air. Jadi protista umumnya hidup di air laut, kemudian air tawar. Untuk yang air tawar sendiri ada di danau, di sungai, di air rendaman jerami, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang kedua bersifat uniseluler maupun multiseluler. Jadi ada yang uniseluler maksudnya yaitu bersel tunggal atau satu, sedangkan multiseluler yaitu bersel banyak atau kompleks. Contohnya kita manusia ini sudah multiseluler, jadi bisa menjalankan fungsi tubuh dengan baik. Yang ketiga yaitu bersifat aerob dan anaerob. Maksudnya bagaimana? Jadi untuk yang aerob sendiri merupakan organisme yang dapat hidup dengan bantuan oksigen, sedangkan anaerob itu an sendiri kan berarti kan tidak. Jadi meskipun tanpa bantuan oksigen ia juga mampu hidup. Oke, ciri yang keempat yaitu bersifat heterotrof, namun ada juga yang autotrof. Untuk yang heterotrof sendiri yaitu makhluk hidup atau organisme yang tidak dapat membuat makannya sendiri. Sedangkan autotrof atau biasa kita sebut dengan fotoautotrof, makhluk hidup atau organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Oke, selanjutnya ciri yang terakhir, yang kelima yaitu reproduksi secara vegetatif atau aseksual, dan terakhir reproduksi secara generatif atau seksual. Oke, kita masuk ciri-ciri dulu ya. Ini untuk klasifikasi dari protista sendiri berdasarkan alat gerak, khususnya ini protista mirip hewan terlebih dahulu ya, atau protozoa. Ini saya tulis sini.
protozoa. Ini berdasarkan alat gerak. Yang pertama yaitu rhizopoda, yang kedua ciliata, yang ketiga flagellata, dan yang terakhir sporozoa. Oke, kita bahas satu persatu perbedaan maupun persamaannya. Untuk mempermudah saya buat tabel seperti ini. Oke, yang pertama kita bahas mengenai alat gerak terlebih dahulu. Oke, untuk rhizopoda sendiri menggunakan alat gerak kaki semu atau biasa kita sebut dengan pseudopodia. Oke, selanjutnya ciliata, bergerak menggunakan rambut getar. Oke, yang ketiga flagellata, bergerak menggunakan bulu cambuk. Sedangkan sporozoa tidak memiliki alat gerak. Oke, selanjutnya kita masuk ciri yang kedua. Ciri yang kedua yaitu habitat. Untuk rhizopoda sendiri habitatnya di air tawar, air laut maupun parasit di tubuh hewan. Kemudian ciliata, ini hidupnya di air tawar dan tempat yang lembab. Oke, kemudian flagellata, ini hidupnya habitatnya sama dengan rhizopoda, namun ia juga parasit di tubuh manusia. Jadi di air tawar, air laut, serta parasit di hewan dan manusia. Oke, kemudian yang terakhir yaitu sporozoa, hidup parasit pada sel darah atau eritrosit manusia maupun hewan. Oke, selanjutnya kita masuk ciri-ciri yang ketiga. Oke, ciri-ciri yang ketiga yaitu cara hidup. Untuk rhizopoda sendiri cara hidupnya soliter. Jadi soliter merupakan hidup menyendiri. Sedangkan pada ciliata, flagellata, dan sporozoa ini hidupnya soliter maupun berkoloni atau berkelompok. Oke, selanjutnya masuk ciri-ciri yang keempat yaitu reproduksi. Untuk rhizopoda sendiri reproduksinya secara aseksual atau pembelahan piner atau biasa kita sebut dengan membelah diri biasanya. Belahan biner. Atau secara aseksual. Oke, sedangkan ciliata sendiri pembelahan biner serta konjugasi.
Sedangkan pada flagellata yaitu dengan cara pembelahan biner. Oke, kemudian untuk sporozoa sendiri dengan cara gametosit dan sporozoid. Oke, untuk gametosit sendiri merupakan bertemunya sel gamet betina dengan sel gamet jantan. Kemudian untuk sporozoid sendiri dengan cara bentuk plasmodium atau lendir dari nyamuk Anopheles betina, kemudian masuk ke ketika menggigit kulit kita, kemudian masuk bercampur dengan sel darah merah kita atau eritrosit. Nah, nantinya akan menyebabkan penyakit malaria. Begitu. Oke, kemudian kita masuk ciri yang kelima. Ciri yang kelima yaitu contoh dari organisme tersebut. Nah, ini untuk yang Rhizopoda sendiri yang sering kita kenal, kita jumpai waktu pembelajaran SMP dengan cara membelah diri, yaitu amuba atau biasa disebut dengan amuba proteus. Oke, kemudian untuk Ciliata sendiri, contohnya ada Parameseum atau kita kenal dengan hewan sandal. Mengapa disebut demikian? Karena bentuknya seperti sandal. Nanti akan saya gambarkan. Parameseum caudatum. Oke, selanjutnya untuk flagellata, contohnya ada Trypanosoma vaginalis. Oke, ini Trypanosoma vaginalis ini merupakan parasit yang menyerang di sekitar vagina pada perempuan. Oke, selanjutnya sporozoa ini, contohnya ada Plasmodium vivax atau Plasmodium malariae. Nah, ini yang menyebabkan penyakit malaria. Oke, kemudian yang terakhir, ini akan saya gambarkan contohnya. Oke, ciri yang keenam yaitu gambar dari mikroorganisme tersebut. Oke, yang pertama kita akan menggambar mengenai amuba. Jadi gambar amubanya seperti ini. Oke, ini untuk kaki semu atau pseudopodianya di sebelah sini ya. Mengapa disebut dengan kaki semu? Karena ketika diamati menggunakan mikroskop tidak begitu kelihatan, namun sebetulnya ia memiliki kaki semu yang merupakan penjuluran dari sitoplasma atau cairan sel yang ada di dalamnya untuk menjaga kestabilan sel itu sendiri. Oke, kemudian Ciliata atau biasa kita sebut dengan hewan sandal. Bentuknya juga seperti sandal. Untuk alat geraknya di seluruh permukaan dinding sel pada Parameseum. Oke. Ada juga bentuk lain, bentuknya seperti ini. Kalau ini alat geraknya di bagian atas. Oke, selanjutnya untuk flagellata sendiri. Bentuknya seperti ini. Nah, ini yang di bagian bawah ini merupakan bulu cambuk sebagai alat pergerakannya. Yang saya kasih warna biru. Bulu cambuk. Kemudian yang terakhir, sporozoa. Nah, ini sporozoa tidak memiliki alat gerak. Jadi gambarnya hanya polos, bulat seperti ini, seperti bola. Oke, baik. Jadi protista ini tidak hanya merugikan bagi kehidupan kita, namun ada juga yang menguntungkan. Contohnya, cangkang foraminifera yang ada di lautan. Jadi sebagai penunjuk adanya gas bumi
mineral, minyak bumi, dan lain sebagainya. Oke, baik. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini mengenai protista. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai protista mirip jamur atau fungi. Oke, see you next video. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.